Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khalifah, NIM 107, kelas Agroteknologi C. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai pedoman perencanaan tata guna tanah di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang tentang pedoman perencanaan tata guna tanah di Indonesia. Pengembangan wilayah suatu daerah haruslah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Hal tersebut bertujuan agar dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pengembangan itu dapat diminimalkan. Namun, pada saat ini, banyak pengembangan wilayah di Indonesia yang belum mengacu pada perencanaan besar yang ditetapkan. Bahkan, masih banyak daerah yang belum memiliki perencanaan wilayah secara terpadu dan keberlanjutan, sehingga menimbulkan ketimpangan perkembangan wilayah, kerusakan lingkungan, kemudian juga pada saat terjadi bencana alam, banyak korban dan kerugian harta benda. Nah, oleh karena itu, perencanaan wilayah dan tata guna lahan atau tanah ke depan sangat diperlukan sebelum wilayah tersebut berkembang terlalu jauh. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai dasar acuan pembuatan perencanaan tata ruang wilayah, yaitu didasarkan pada membuat atau memetakan tata guna lahan pada suatu wilayah. Tata guna lahan atau land use adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, misalnya fungsi pemukiman, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Rencana tata guna lahan merupakan kerangka kerja yang memetakan keputusan-keputusan terkait tentang lokasi, kapasitas, dan jadwal pembuatan jalan, saluran air, dan air limbah, perumahan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses perencanaan tata guna tanah di Indonesia dan apakah pedoman perencanaan tata guna tanah di Indonesia. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui proses perencanaan tata guna tanah di Indonesia dan untuk mengetahui pedoman tata guna tanah di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip tata guna tanah di Indonesia yang dibagi menjadi 3 prinsip, antara lain prinsip penggunaan aneka atau Principle of Multiple Use. Prinsip ini menghendaki agar rencana tata agraria atau tanah harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah tertentu. Prinsip ini mempunyai peranan penting untuk mengatasi keterbatasan areal, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya sudah sangat padat. Yang kedua yaitu prinsip penggunaan maksimum atau Principle of Maximum Production, yaitu prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria termasuk tanah diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. Yang dimaksud hasil fisik adalah suatu yang dihasilkan dari tanah, misalnya sawah, menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya. Yang ketiga yaitu prinsip penggunaan optimum atau Principle of Optimum Use. Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria termasuk tanah dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan atau mengusahakan tanpa merusak sumber alam itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan tata guna tanah, antara lain untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi, lokasi, kualitas tanah, dan estetika lingkungan. Kedua, yaitu tujuan dari tata guna tanah harus searah dengan tujuan pembangunan nasional dan sesuai pasal 14 UU PA dan pasal 2 UU PA, maka jelaslah bahwa tujuan dari tata guna tanah harus diarahkan untuk dapat mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai urgensi perencanaan tata guna tanah, yaitu untuk mengatasi kelonjakan penduduk harus dapat menyiasati langkah apa yang harus diambil agar kebutuhan perumahan masyarakat terpenuhi, misalnya pembangunan rumah susun. Yang kedua yaitu dapat menyiasati dengan membuat kebijakan jenis lahan yang seperti apa yang dapat digunakan untuk mendirikan bangunan serta pembangunan tersebut tidak boleh berdampak buruk bagi masyarakat maupun lingkungan.
Dan yang ketiga, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dapat menyebabkan kerusakan lahan. Pemerintah hendaknya harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah. Dan yang keempat, konservasi lahan pertanian dengan tanah subur, termasuk sawah irigasi menjadi lahan non-pertanian seperti wilayah industri, perumahan, dan lain-lain perlu ditata, karena sulitnya mencari lahan pengganti yang lebih subur atau minimal sama di luar lahan pertanian yang telah ada. Dan yang kelima yaitu banyak lahan hutan yang seharusnya digunakan untuk melindungi kelestarian sumber daya air kemudian digarap menjadi lahan pertanian tanpa memperhatikan asas kesesuaian lahan, sehingga dapat merusak tanahnya sendiri maupun lingkungan pada umumnya. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu tata guna tanah adalah usaha untuk menata letak proyek-proyek pembangunan baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun yang timbul dari prakarsa dan swadaya masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas atau DSP, sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, di pihak lain tetap dapat menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Dan tanah sangat diperlukan manusia baik sebagai tempat mendirikan bangunan tempat tinggal dan bangunan-bangunan lain maupun tempat bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perencanaan tata guna tanah atau lahan perlu dilakukan agar pemerintah memiliki pedoman dalam pemanfaatan tanah untuk pembangunan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai gambar yang menjelaskan mengenai proses perencanaan tata guna lahan atau tanah di Indonesia. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan peluang-peluang. Dan yang kedua yaitu pengumpulan informasi dan analisis informasi, penentuan sasaran, menciptakan rencana alternatif, membandingkan rencana alternatif, pemilihan rencana, mewujudkan rencana menjadi program, melaksanakan program, dan pemantauan hasil. Nah, untuk yang ini merupakan tabel yang menjelaskan mengenai daerah penelitian perencanaan tata guna lahan kawasan lahan basah, wetland berbasis potensi di Kabupaten Tulang Bawang. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai pedoman perencanaan tata guna tanah di Indonesia. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.